Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwan, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Usul Al-Iman, kumpulan dalil seputar keimanan. Alhamdulillah, kita di hadits-hadits yang beliau bawakan di sini itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai penutup di hadits-hadits tentang keimanan. Kita alhamdulillah masuk di hadits ke 132 dari 142 hadits. Berarti sisa berapa? Dari ujung 10. Iya. Insyaallah taala jika memungkinkan kita akan selesaikan malam hari ini karena sisa hadits-hadits penutup dalam bab keimanan. Kata penulis rahimahullahu taala, qala al-Hasan. Ini adalah disebut dengan bukan hadits. Berkata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imamnya negeri Basrah. Qala Al-Hasan wa sami'a qauman yatajadal. Berkata Al-Hasan, belum mendengar orang sedang berdebat, sedang berjidal. Haula'i qaumun mallul ibadah wa khaffa 'alaihimul qaum wa qalla wara'uhum fatakallamu. Ini penutup sebenarnya dari pembahasan tercelanya kita berdebat dalam agama. Al-Hasan Al-Basri ketika belum mendengarkan orang yang saling berdebat, belum berkomentar, mereka itu adalah orang-orang yang sudah malas beribadah. Dan memang kalau kita memperhatikan orang suka berdebat, pasti dalam bab ibadah kurang dalam ibadah. Karena dia sibuk mencari materi debat, itu yang pertama. Setiap ada bantahannya dia cari lagi apa yang membuatnya bisa berbicara lagi. Itu saja kegiatan. Makanya orang yang fokus berdebat pasti bosan ibadah. Wa khaffa 'alaihimul qaum. Sehingga ringan bagi mereka untuk berbicara. Ringan. Tidak ada kesibukannya beribadah, ringan ngomong. Bayangkan kalau dunia sekarang ini kita. Iya, nggak tahu ya kalau teman-teman yang cepat mengetik. Saya untuk menjawab kadang pertanyaan itu saya aktifkan kamus. Supaya ketik sedikit langsung ditindih saja. Karena setengah mati. Banyak orang tanya pertanyaannya, jawabannya juga harus panjang. Biasanya saya tidak jawab. Karena apalagi bagaimana itu orang yang mendebat. Saya lihat itu dalam berstatus panjang sekali. Panjang sekali tulisannya. Saya hanya heran. Berapa waktu yang dia pakai ini untuk mengetik? Iya. Kalau saya lebih baik saya tulis buku. Daripada tulis bantahan begitu. Tulis buku lebih berfaedah. Nanti terbit satu buku. Enak lagi banyak orang baca. Iya, banyak orang yang membacanya. Tapi itu tadi. Kata Imam Hasan Al-Basri. Orang suka berdebat, itu bosan beribadah. Terus ringan baginya berucap. Wa qalla waru'uhum. Sedikit kehati-hatian mereka, sifat waroknya. Fatakallamu, sehingga mereka berbicara. Oleh karena itu, belum
memberikan ucapan setelahnya at-tajawuz fil qaul wa tarkit takallum tanattu. Kita sebagai orang yang beriman itu ringkas dalam berucap, pendek dalam berucap. Kita meninggalkan yang namanya takallum wa tanattu, berlebihan, berdalam-dalam yang tidak ada faedah. Berdalam-dalam yang tidak ada faedah. Melunukil hadits wa an Abi Umamah marfu'an, dari Abu Umamah secara marfu dari ucapan Nabi, al-haya'u wal-'ilm syu'batan minal iman. Kita memiliki rasa malu dan al-'ilm, ya, itu bagian dari keimanan. Apa itu al-'ilm? Beda al-'ayyu dan al-'ilm. Di kasroh ainnya, sedikit berbicara, itu bagian dari keimanan. Makin tinggi keimanan seorang, maka makin sedikit berbicara. Kalau ada orang berbicara terus, suka berbicara, itu menunjukkan kurang rasa malu. Kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan. Wal bada'atu wal bayan syu'batan minan nifaq. Al bada'ah, seorang kalau sudah tidak ada malunya, sudah tidak ada lagi malunya. Wal bayan, dan suka bicara, tidak diminta bicara. Banyak bicara. Itu bagian dari kemunafikan. Sampai seperti itu di Rawahu Tirmidzi. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jadi kita memiliki sifat pemalu, sedikit bicara. Itu adalah merupakan bagian dari keimanan, dan ini inti pembahasan. Inilah hadits seputar keimanan. Ciri orang beriman adalah tidak banyak berbicara. Tidak banyak berbicara. Malu untuk sembarang berbicara. Kalau kita mau melihat orang yang kurang keimanannya, lihat banyak bicara. Banyak bicara. Ketika dia sudah tidak malu lagi. Ketika dia sudah tidak malu lagi. Ini tanda dari ciri orang yang beriman. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits terkenal dalam keimanan ini yang menunjukkan malu itu bagian dari keimanan. Dari Abu Hurairah. Kita sudah baca sebelumnya. Di jauh sebelum ini. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu sekitar 63 sampai 69 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan kita la ilaha illallah. Wa adanaha, dan paling rendahnya imatatul adha anit thoriq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, memiliki rasa sifat pemalu. Itu adalah bagian dari keimanan. Itu adalah bagian dari keimanan. Ini yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki keimanan adalah memiliki rasa malu. Adalah orang yang memiliki rasa malu. Yang membuat dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tidak berucap dengan hal-hal yang tidak pantas. Yang tidak mencerminkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Apalagi hal itu merupakan ucapan atau perbuatan yang mengandung maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya orang yang beriman adalah orang yang orang yang paling hemat berbicara dalam hal itu. Orang yang paling hemat dan paling sedikit berbicara pada apa-apa yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah masih menjelaskan ciri orang beriman adalah orang-orang yang tidak
banyak berbicara, tidaklah berbicara kecuali apa yang berfaedah dan bermanfaat bagi mereka. Kata beliau, wa an Abi Tha'labah, dan dari Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya, kata Nabi, sungguh orang yang paling saya cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling dekat kedudukannya dariku nanti pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya, dan sungguh orang yang paling saya tidak sukai, wa ab'adakum minni, dan orang nanti yang paling jauh dariku pada hari kiamat, masawi'akum akhlaqa, orang yang buruk akhlaknya. Setelah itu Nabi sebutkan orang yang buruk akhlaknya, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun. Mereka adalah as-sarsarun, ya, yang berlebihan dalam berbicara. Tidak dibutuh ngomong. Tidak dibutuhkan dia bicara terus. Itu namanya at-tartarun, orang yang buruk akhlak. Iya. Wal mutasyaddiqun, pakai shin, bukan pakai sod. Kalau pakai sod, al mutasaddiqun itu orang yang suka bersedekah. Kalau ini pakai shin, wal al mutasyaddiqun. Siapa itu? Mereka adalah orang al-mutawassi'un fil kalam ghairi tiras. Orang yang berluas-luas dalam berucap, tidak pikirkan apa yang dia ngomong. Pokoknya tidak peduli, yang penting keluar. Iya, yang penting ngomong. Yang berpenting berbicara. Iya, kalau al-mutasaddiqun kan orang yang suka bersedekah. Ini orang suka berbicara. Pokoknya bicara terus. Iya. Apa saja yang dia tahu, yang sampai kepadanya, pokoknya dia sampaikan ke orang lain. Dia banyak bicara, berlebihan. Tanpa memperhatikan ini dia yang dia bicara ini, ada faedahnya atau tidak, ada bahayanya atau tidak, pokoknya dia bicara. Wal mutafayhiqun, dan mereka ini orang yang buruk akhlaknya adalah al mutafayhiqun, yang mulutnya selalu terbuka. Bukan terbuka karena memang terbuka, bukan, tapi suka ngomong. Itu maksudnya ibarat kinayah dari orang yang tidak pernah berhenti cerita. Iya, tidak pernah berhenti ngomong. Ini ciri orang yang buruk akhlaknya. Iya, banyak nanti di hari kiamat orang yang dilempar ke neraka gara-gara lisan. Makanya kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang di antara kedua tulang pipinya, maksudnya lisannya, dan apa yang di antara kedua pahanya, maksudnya kelaminnya, saya jamin surga. Kalau ada orang bisa menjamin untuk menjamin ucapannya, menjaga ucapannya, dan menjaga kelaminnya, saya jamin surga. Mahal ternyata harganya ini lisan, nilai tukar. Nabi memang sudah katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Mahal harganya. Susah kita dapat. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, nilai tukar yang Allah tawarkan kepada kita, surga. Surga. Karena barangnya mahal, nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak kita nikmatnya, makanya susah diperjuangkan. Susah itu menahan lisan. Iya. Susah.
menahan lisan. Sebagaimana juga susah menahan kelamin. Susah menahan lisan, susah menahan kelamin. Iya. Ini karena susahnya, makanya nilai tukarnya surga. Siapa yang bisa menjamin untuk tidak berbicara kecuali apa yang ada faedahnya dan ada manfaatnya, maka dijamin surga. Dijamin surga. Ini yang disampaikan di sini. Karena orang yang hati-hati dalam berucap itu menunjukkan cerminan keimanan di dalam hatinya. Menunjukkan cerminan keimanan di dalam hatinya. Makanya itu tadi, ciri orang yang buruk akhlaknya adalah orang yang terlalu banyak berbicara tanpa memikirkan berfaedah, bermanfaat atau tidak. Iya, ini ciri orang yang buruk akhlaknya dan jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat, serta dia adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi. Serta dia adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apalagi bicara dan sembarang bicara demi uang. Mencari makan dengan lisan. Ini lebih berbahaya lagi. Gara-gara uang berbicara. Itu masalah. Itu lebih tercela. Menggunakan lisan untuk mendapatkan dunia. Lebih tercela lagi. Ada haditsnya khusus tentang ini. Beliau akan sampaikan setelahnya. Kata beliau an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi alsinatihim, sampai keluar orang yang mencari makan dengan lisan. Mencari makan dengan lisan, dengan lidahnya. Padahal dia biasa bekerja. Dia bisa mencari uang dengan tangan, dengan badannya. Ini ada orang mencari makan dengan lisan. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai muncul orang seperti itu. Karena ta'kulul baqar bi alsinatiha, sebagaimana sapi makan langsung dengan lidahnya. Sapi kan kalau mau meraih makanan, dia tidak pakai tangan. Dia langsung pakai lidahnya, dia keluarkan. Julurkan lidahnya, dia kasih masuk makanan. Akan ada nanti orang mencari makan dengan lidah. Dan tidak akan datang hari kiamat kecuali itu terjadi. Kalau kita mulai melihat orang mencari makan dengan lidahnya tanpa mempedulikan apa yang dia bicarakan, yang penting saya dapat uang dengan itu, saya dapat dunia dengan itu, ciri hari kiamat sudah dekat. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai ada orang yang mencari makan dengan lidahnya. Seperti sapi makan dengan lidahnya. Na'udzubillah. Ternyata itu tanda hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan muncul kecuali keimanan sudah hilang. Karena hari kiamat hanya muncul di orang-orang yang paling jahat. Karena nanti sebelum hari kiamat akan bertiup angin halus. Halus. Tidaklah menyentuh orang yang ada dalam hatinya keimanan kecuali langsung wafat. Meninggal semua orang yang beriman. Sehingga yang tersisa hari kiamat itu tidak disaksikan oleh orang beriman. Orang beriman tidak menyaksikan huru hara hari kiamat. Yang terbang gunung. Gunung dibenturkan. Orang beriman tidak. Tidak menyaksikan itu. Mereka sudah wafat sebelum. Setelah terjadi semua itu, baru mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan. Makanya ciri hari kiamat adalah kalau sudah tidak ada orang yang beriman kepada Allah. Inilah ciri orang yang sembarang berbicara. Tanpa ada yang dia saring, yang penting ngomong untuk dunia. Untuk dunia. Ini masalah.
Kata beliau lagi setelahnya sama mirip hadis tadi. Wan Abdullah bin Amr marfu'an. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu secara marfu, itu dari ucapan Nabi. Innallaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yataqallal bilisani. Na'udzubillah. Kama tatakhallalul baqaratu bilisaniha. Rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Sungguhnya Allah sangat murka kepada para laki-laki yang berlebihan, yaitu makan dengan lisan, mencari makan dengan lidah, dengan ucapan. Sebagaimana sapi makan dengan menjulurkan lidah. Ternyata itu di samping dia adalah tanda hari kiamat, dia juga adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Orang yang sembarang bicara. Gara-gara dunia dia bicara, apakah dengan saksi dusta, sumpah dusta. Iya, karena dunia. Iya, maka orang yang seperti itu adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Menunjukkan orang itu adalah orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Ternyata ini sangat berbahaya. Ini adalah hal yang berbahaya. Bahkan nanti di hari kiamat orang belajar bagaimana bicara, bagaimana belajar bicara saja untuk membuat orang-orang takjub dengan ucapannya, itu tidak akan diterima pada hari kiamat sedikit pun dari amal. Kata Nabi dari hadis berikutnya ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama sarfal kalam, siapa yang belajar bagaimana berucap, dia belajarnya pokoknya bagaimana retorikanya bisa mempengaruhi orang dengan ucapannya. Mempengaruhi orang dengan ucapannya. Liyasbiya bihi qulubar rijal awin nas, agar supaya hati-hatinya orang atau manusia terpengaruh dengan ucapannya. Ini kita keluar dari ini ya, bukan masalah orang yang sihir dengan ucapannya, bukan itu. Kalau itu memang sudah tercela. Iya, itu sudah tercela. Ini dia belajar retorika membuat orang itu terpengaruh dengan ucapan. Iya, kalau masalah hipnotis dia berucap dengan dia menghipnotis orang, itu memang sudah tercela. Tapi ini dia bicara orang-orang terpengaruh, dia bawa orang ke dalam ucapannya, pikiran orang ke semua ucapannya. Dia belajar itu. Dia belajar itu. Lam yakbalillah minhu yaumal qiyamah sarfa wala adla. Allah tidak akan menerima darinya di hari kiamat sedikit. Bayangkan, tidak ada amalan yang diterima kalau kita hanya melatih diri kita bagaimana berbicara. Bagaimana berbicara di hadapan orang. Iya, kita tidak peduli lagi yang kita bicarakan ini apa. Kan sebagian orang sekarang adalah pokoknya sembarang dia berbicara, ya bagaimana orang ketawa. Begitu. Iya, walaupun tidak ada masalah kalau orang juga ketawa dengan yang kita ucapkan, tidak ada masalah. Yang penting ada batasannya. Tidak boleh ada dustanya. Tapi kalau sampai cerita sebuah orang ketawa, sampai kita buah-buah, sampai kita dusta, haram. Itu tidak dibolehkan. Iya, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kita sampai cerita dusta. Saya pernah begini, padahal tidak pernah begitu. Cuman mau saja orang ketawa. Tidak boleh kalau untuk belajar, ya mendustai dan berkata dusta kepada orang. Ada orang di sana memang melatih itu. Memang dia mencari materi untuk itu saja. Itu diharamkan. Iya, itu tidak dibolehkan.
Walaupun alasannya adalah supaya orang terhibur. Tidak boleh. Iya, tidak dibolehkan. Tidak boleh kita menerangi orang lain, membuat orang lain bahagia, tapi kita sendiri terantar kepada kefajiran. Dan kefajiran akan terantar ke neraka. Na'udzubillah. Itu tidak dibolehkan dalam syariat. Makanya Nabi ingatkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, iyyakum wal kadzib. Hati-hati dari dusta. Iya. Hati-hati. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kedustaan berikutnya. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka. Jadi ujungnya neraka. Iya, enggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa alikum naro. Jaga diri kalian dulu. Dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita menjaga orang, ingin menghibur orang, kita sendiri dusta, menjadi bahan bakar api neraka. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Iya. Ini yang belum ingatkan di sini, supaya kita tidak sembarang berbicara, iya. Hendak berucap apa saja yang kita ingin ucapkan tanpa kita memperhatikan yang kita ucapkan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu beliau sampaikan hadis penutup terkait dengan Nabi SAW. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan wa Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana kalamu Rasulillah faslan yafhamuhu kullu man yasma'. Adalah ucapan Rasulullah, Nabi kalau berbicara jelas dipahami oleh semua orang yang mendengar. Semua tingkatan. Ini yang hadir orang yang masuk Islam baru atau masuk Islam lama. Orang yang ya lama bersama Nabi atau orang yang baru saja duduk bermajelis bersama Nabi. Nabi kalau bicara itu jelas. Itu ciri bicaranya Nabi. Waqalat, dan Aisyah juga berkata, kana yuhadditsuna haditsan law addahul adul ahsan. Adalah Nabi SAW menyampaikan sebuah hadits kepada kami, menyampaikan sebuah penyampaian kepada kami. Seandainya ada orang yang menghitung, maka dia bisa menghitung. Artinya Nabi adalah orang yang hemat berbicara. Iya, Nabi kita orang yang bicaranya itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Bahkan waqalat, dan beliau berkata, innahu lam yakun yasrudul haditha kasardiku. Bahasanya beliau tidak menyampaikan hadits seperti kalian, langsung diambil, langsung satu kali puluhan hadits. Enggak. Nabi itu mengajarkan dan menyampaikan ilmu kepada orang, tergantung orang yang bertanya. Kadang ada orang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, tolong beri saya wasiat. Nabi memberikannya wasiat. Yang lain dengan sahabat nanti juga yang lain datang minta wasiat. Iya. Misalnya Abu Hurairah, Nabi berwasiat kepadanya untuk selalu witir sebelum tidur, melakukan 2 rakaat duha, ya, dan melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu dia Abu Hurairah. Di sana ada lagi sahabat yang diwasiatkan untuk tidak pernah meninggalkan 3 kalimat di penghujung solat sebelum salam. Untuk berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu wasiat. Ada juga orang datang kepada Rasulullah minta wasiat. Ya Rasulullah, wasiati saya dengan sebuah wasiat. Nabi bilang, la taghdab. Jangan kamu marah. Dikira itu bukan wasiat. Sehingga dia bilang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong wasiat kepada saya. Nabi bilang, la taghdab. Jangan kamu marah.
Dia ulang lagi ketiga kalinya, Rasulullah, wasiat kepada saya. Kata Nabi, jangan kamu marah. Maksudnya, itulah wasiat. Jadi Nabi memberikan wasiat itu tergantung orang yang datang. Tidak setiap orang yang datang langsung disampaikan semua hadis yang pernah beliau sampaikan. Tidak. Masing-masing orang beliau ajarkan sesuai dengannya. Dan yang sesuai dengan pemahaman. Sesuai dengan pemahaman. Bahkan beliau berkata, waktu beliau bonceng Mu'adz ibnu Jabal, bahwa beliau sampaikan kepada Mu'adz, sahabat yang mulia dan banyak ilmunya, sering bersama Rasulullah, bahkan sudah dibonceng oleh Rasulullah SAW di kendaraan. Nabi menyampaikan kepadanya sebuah hadis. Saking bahagianya, dia bilang, ya Rasulullah, bolehkah saya sampaikan ke orang ini? Ini hadis. Yaitu ketika Nabi menyampaikan kepadanya bahwa di kita ini ada hak Allah. Ketika kita memenuhi hak Allah, maka hak kita akan juga diberikan. Yaitu hak Allah untuk diibadahi. Hak kita, Allah tidak akan menyiksa kita selama kita beribadah kepada Allah. Pasti kita masuk surga. Pasti kita masuk surga. Itu yang disampaikan. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya sampaikan saja kepada orang ini. Karena kan para sahabat, mereka hanya beribadah kepada Allah. Sehingga hadis ini membuat mereka nanti bahagia. Aman kita, surga kita. Karena kita tidak beribadah kepada selain Allah. Kita hanya menyembah Allah saja. Kata Nabi, jangan sampaikan. Nanti mereka akan bersandar kepada amalan. Iya. Jadi kadang ada ilmu itu, Nabi larang sampaikan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu tergantung kebutuhan. Bertahap. Sedikit demi sedikit. Iya, sedikit demi sedikit. Bahkan Nabi SAW itu kadang setelah sholat subuh belum memberikan ceramah. Dan tidak setiap hari. Padahal belum Nabi. Tidak setiap hari belum sholat, menghadap ke jamaah, kemudian ceramah. Tidak. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada jadwalnya. Bahkan pernah datang perempuan pada Nabi meminta jadwal ceramah khusus kalau istilah kita sekarang untuk perempuan. Maka Nabi hanya menjanjikan kepada mereka 1 hari dalam sepekan. 1 hari dalam sepekan. Ini menunjukkan bahwa tidak harus itu kita harus taklim setiap hari begitu. Tidak, yang penting ada waktu untuk dengar ilmu. Kalau kita adalah orang sibuk, bukan anak pesantren. Bukan anak pesantren. Karena ada juga namanya haknya istri, haknya anak. Iya. Kalau kita misalnya orang di luar bukan anak pesantren, sudah kerja dari jam 8 sampai jam 5. Setelah itu pulang kerja jam 5, pergi ke taklim. Setiap hari begitu. Pulang ke rumah, istri sudah tidur, anak sudah tidur. Besok kita bangun subuh, anak belum bangun, kita sudah siap ke kantor. Begitu terus. Tidak ada libur tak dari taklim, tidak ada libur tak dari kerja. Iya. Istri ada. Sahabat saja, Umar bin Khattab, dia bergantian dengan tetangga. Hari ini dia pergi belajar, besok dia kerja. Tetangganya pergi belajar, nanti dia pergi kerja. Itu yang disebutkan. Kita juga harus begitu. Iya, ilmu itu tidak bisa diambil semua, walaupun kita rajin setiap malam. Walaupun kita rajin setiap malam taklim. Tidak bisa kita ambil semuanya. Makanya kita harus atur bagaimana kita itu tidak putus dari bermajelis. Bagaimana itu kita tidak putus. Dan bahkan kita juga yang menyampaikan ilmu,
Juga begitu, bagaimana orang itu tidak putus dalam belajar. Bagaimana orang-orang itu tidak putus dalam belajar. Karena ini masalah menyampaikan ilmu adalah harus pembahasannya jelas, kemudian juga ya tidak langsung semuanya dibahas. Di satu tempat langsung ada fikih, ada tauhid, ada bahasa Arab, semua. Akhirnya nanti lama-lama stoknya berkurang. Tapi harus diatur. Di mana dibahas fikih, di mana dibahas tauhid, supaya orang tidak bosan. Supaya juga terganti suasananya. Kadang di masjid seperti ini, kadang di masjid di tempat lain. Nabi juga begitu. Kadang belum sampaikan ilmu itu di masjid, kadang di jalan, kadang di pasar. Iya, kadang belum naik di bukit dan berbicara, kadang belum naik di mimbar dan berbicara. Macam-macam. Kadang belum sampaikan ilmu di atas kendaraan, supaya orang tidak bosan. Iya. Makanya Nabi SAW itu tidak menyampaikan hadis langsung disampaikan semuanya kepada orang. Iya, bahkan ada rombongan datang belajar kepada Nabi SAW saat beliau sudah mulai melihat mereka ini sudah 20 hari di Madinah. Beliau mulai melihat bahwa mereka mulai nampak kerinduannya kepada keluarganya. Nabi suruh pulang. Pulang kalian, di rumah kalian, di daerah kalian. Di sana nanti hendaklah salah seorang dari kalian ada. Dan ada di antara kalian menjadi imam kaumnya. Dan sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Jadi beliau suruh pulang. Padahal kan bagus tinggal di Madinah. Tinggal di sekitar Nabi. Bisa belajar setiap hari. Tapi kan Nabi mengingatkan bahwa ada juga haknya orang di kampung. Haknya anak, haknya istri. Jadi Nabi suruh pulang. Suruh pulang. Itu harus kita pahami. Oleh karena itu Nabi, seperti yang dikatakan oleh Aisyah ini, beliau tidak menyampaikan hadis itu langsung sekaligus. Tidak. Nah, ini harus kita pahami. Iya, harus kita pahami. Tidak bisa itu langsung semuanya satu kaligus kita mau dapat. Satu kaligus kita mau dapat. Tidak. Ilmu itu diambil sedikit-sedikit. Sebagaimana Quran ini turun sedikit demi sedikit. Itu contoh untuk kita. Quran itu turun sedikit demi sedikit, maka kita juga harus ambilnya sedikit demi sedikit. Ambilnya adalah sedikit demi sedikit. Kemudian kata beliau rahimahullah di hadis 140, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul abda yu'ta zuhdan fid dunya, jika kamu melihat seorang hamba diberikan kezuhudan, rasa cukup dalam kehidupan dunia, wa qillata mantiqin, dan sedikit berbicaranya, faqtaribu minhu, mendekatlah darinya. Kalau kita melihat orang zuhud dalam dunia, tahu zuhudnya? Zuhud itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak berharap terhadap apa yang di tangan manusia. Kan banyak orang di sana yang tidak zuhud. Tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan selalu mengharap apa yang ada di tangan manusia. Sehingga itulah nanti sembarang dia berucap, sembarang dia berbuat untuk menyenangkan orang lain, kan ada keinginannya. Ada tujuannya. Dia buat-buatlah ucapan. Dia buat-buatlah perbuatan. Supaya orang itu adalah condong kepadanya dan memberikan sesuatu kepadanya. Tidak dibolehkan. Lihat kata Nabi, kalau kamu melihat seorang hamba diberikan kezuhudan dalam kehidupan dunia, itu merasa cukup apa yang terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak melihat ke atas, dia melihat ke bawah. Dia tidak melihat, kalau dia pakai motor, tidak melihat orang pakai mobil. Dia melihat masih banyak ternyata orang pakai sepeda.
Kalau dia pakai sepeda, dia melihat banyak ternyata orang berjalan kaki, tidak punya apa-apa. Kalau dia punya rumah kecil, jangan lihat orang punya rumah besar. Lihatlah, di sana ada orang belum punya rumah. Kita bersyukur punya rumah walaupun kecil. Makanya Nabi SAW katakan, undur ila man huwa asfalam. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Supaya kita zuhud. Supaya kita merasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena zuhud itu dalam hati dan merupakan bagian dari keimanan. Dan kita tidak terlalu tamak terhadap apa yang ada di tangannya orang. Terhadap apa yang ada di tangannya orang. Maka kata beliau, kalau kamu melihat orang yang diberikan sifat zuhud terhadap perkara dunia dan sedikit bicara, faqtaribu minhu, mendekatlah kepadanya. Mendekatlah kepadanya. Karena teman itu bukannya yang kalau kita punya dia mendekat. Kalau kita tidak punya tiba-tiba hilang. Kalau kita sering traktir dia. Pokoknya kalau makan aman nih, ada jiboska. Ada mikan daya. Iya. Begitu. Kalau susah, enggak ada bos, enggak ada kanda. Hilang. Itu masalah itu. Iya. Itu orang tidak diberikan zuhud terhadap dunia. Iya. Karena berteman karena dunia. Kalau antum melihat orang yang sama saja dia di kita kaya, sama aja dia perlakukan dengan miskin. Kan sebagian orang kadang salah, sama perlakuannya itu beda. Oh, kalau orang kaya, itu kan yang ditegur Nabi di surat Abasa. Datang orang kaya belum layani, datang orang miskin yang buta belum tidak layani, ditegur oleh Allah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita beda-bedakan orang gara-gara ada kaya, ada miskin. Tidak. Iya, nanti masalah. Nanti kita akan hanya bermajelis dengan orang kaya. Allah katakan kepada nabinya, kita mungkin sering baca surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyembah Rabb mereka. Walaupun miskin, sabarkan diri. Tidak apa-apa kita duduk bersama orang miskin, tapi beribadah kepada Allah. Mereka kalau kita lihat, kita mengingat Allah. Tidak apa-apa miskin. Makanya Nabi SAW setelah ditegur oleh Allah dalam surat Abasa wa Tawalla, maka beliau tidak lagi membedakan miskin, kaya. Sama saja. Dan beliau berkhutbah sebelum beliau pulang haji. Dan pulang haji itu beliau meninggal. Haji di tahun ke-10, haji wada. Haji terakhir Nabi. Beliau berkhutbah di Mina. Iya, di Mina. Beliau katakan, ketahuilah. Pada hari ini tidak ada lagi perbedaan yang berkulit putih dan berkulit hitam. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada lagi perbedaan orang karena keturunan, jenis kulit, suku, ras, tidak. Karena Allah juga turunkan ayat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, bergolongan-golongan. Untuk apa? Lita'arafu. Itu hanya sekedar supaya saling mengenal. Siapa itu? Itu suku Makassar. Kita dari suku apa? Suku Bugis. Saling mengenal. Bukan mau berbangga-bangga. Bukan. Karena kata Allah setelahnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, maka makin mulia kita di hadapan Allah. Bukan nasab. Bukan warna kulit. Bukan. Makanya Nabi SAW katakan, pada hari ini, mulai hari ini, tidak ada lagi perbedaan. Itu di Mina, ratusan ribu orang. Karena ini haji di tahun ke-10. Haji terakhir. Nabi berkata, hari ini tidak ada lagi bedanya yang berkulit putih dan berkulit hitam. Tidak ada lagi bedanya Arab dan non-Arab. Tidak ada lagi bedanya.
Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak ada lagi berbangga-bangga dengan nasab. Tidak ada lagi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita melihat orang yang zuhud terhadap dunia dan sedikit bicaranya, mendekatlah. Mendekatlah, walaupun dia orang susah. Walaupun nasabnya adalah kita lebih mulia darinya. Kita keturunan Andi, dia bukan Andi. Enggak usah itu Andi-Andi dibanggakan. Karena sama-sama jadi makan masuk di tanah dan sama-sama dimakan oleh tanah. Coba kalau Andi jasadnya utuh, kalau bukan Andi jasadnya hancur. Kan sama-sama di semua. Sama-sama semuanya. Maka kalau ada orang yang zuhud terhadap perkara dunia, mendekat. Fa'innahu yulaqqal hikmah. Sesungguhnya dia orang yang seperti itu akan mengucapkan, memberikan kepada kamu hikmah, ucapan-ucapan yang indah. Ucapan-ucapan yang bagus. Kemudian kata beliau di hadis 141, bisa dua hadis kita selesaikan. Kata beliau an Buraidah, dan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, inna minal bayan sihir. Sungguh ada dari penjelasan itu merupakan sihir. Jadi hati-hati, kita sembarang mendengar, kadang kita tersihir dari apa yang kita dengar. Iya. Wa inna minal ilmi jahala. Sungguh di antara ilmu itu ada yang merupakan ujungnya adalah kebodohan. Karena kadang ada orang, gara-gara dia punya ilmu, dia tidak tahan dirinya. Seakan-akan dia tahu semua. Makanya Nabi Musa dihukum oleh Allah. Ketika dia ditanya oleh kaumnya, Nabi Musa ini, Allah berbicara langsung kepada ulul azmi. Ditanya oleh kaumnya, apakah ada orang yang lebih berilmu darimu di atas muka bumi? Dia bilang, tidak ada. Nabi Musa, karena kan dia Rasul, pilihan Allah. Tidak ada manusia di masa itu yang langsung Allah berbicara kepada. Tidak ada. Maka beliau bilang, tidak ada. Ditegur oleh Allah SWT. Bahkan kata Allah di sana ada orang lebih berilmu darimu yang bernama Khidir. Karena berita itu di surah Al-Kahfi itu, maka dia melakukan perjalanan untuk belajar kepada Khidir. Melakukan perjalanan untuk belajar. Karena di sana dia lebih berilmu dari kamu. Makanya kadang ada itu ilmu jadinya kebodohan. Kenapa bisa ilmu malah jadi kebodohan? Itu tadi, kadang ada orang karena ilmunya dia tidak tahan berbicara. Dia tidak tahan untuk berbicara. Seharusnya ilmunya itu membuat dia hati-hati dalam berbicara. Tapi karena dia merasa dirinya berilmu, maka dia seperti orang bodoh. Berbicara tanpa dia pikirkan. Wa inna minasyairi hikmah. Dan sungguh di antara syair ada hikmah. Di dalam ada kebaikan. Wa inna minal qawli iyalan. Sungguh di antara ucapan itu kadang ada yang merupakan kesesatan, kesengsaraan. Karena ada orang, sekali lagi seperti yang saya isyaratkan di awal, kadang itu ucapan melemparkan kita ke dalam neraka sejauh yang kita pandang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kadang karena ucapan kita jatuh dalam neraka seperti 1 tahun penuh. Bahkan lebih daripada itu. Gara-gara satu ucapan. Makanya kadang ada ucapan itu membuat kita hancur dan binasa. Maka kita harus berhati-hati. Setelah itu, ini selesai sisa 1 hadis dan kita tutup. Alhamdulillah. Kata beliau Amr bin al-As, dari sahabat Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala annahu qala yaum. Beliau berkata pada suatu hari, faqama rajulun, dan berdirilah seorang
laki-laki. Fa'aktsarul qaum, dia pun berbicara banyak. Jadi ini sahabat Amr bin As. Sahabat berdiri, orang di hadapannya berbicara panjang lebar. Faqala Amr, berkata Amr, "Lau qasada fi qawli lakana khairan lah." Seandainya dia pertengahan dalam berbicara, itu akan lebih baik. Kalau pertengahan dalam berbicara, maka itu akan lebih baik baginya. Tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek yang membuat orang belum paham. Seandainya dia pertengahan, maka itu lebih baik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laqad ra'aitu aw umirtu, sungguh saya telah melihat atau saya diperintahkan an atajawwazza fil qaul, untuk meringkas dalam berbicara. Maka Nabi SAW dikenal dengan jawami'ul kalim, ucapan pendek tapi kandungannya luas kalau dijelaskan. Nabi gitu, ucapannya itu pendek, tapi kandungannya luas. Nabi diperintahkan untuk itu. Fa innal jawaza huwa khair, karena berucap dengan ucapan-ucapan yang pendek itu lebih baik daripada kita berucap dengan ucapan yang panjang. Lihat hadits-hadits Nabi, itu jarang yang panjang. Pendek-pendek. Haditsnya, tapi jelas. Tapi jelas. Kenapa belum tutup dengan hadits ini? Karena ucapan termasuk keimanan. Karena iman itu, saya ingatkan kita, dengan ini kita sudah tutup. Iman itu pengertiannya adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Itulah iman. Keimanan itu meyakini dengan hati, berucap dengan mulut, beramal dengan anggota badan. Beramal dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang kalau kita maksiat. Itulah keimanan. Ada keyakinan hati, ada ucapan mulut, ada perbuatan anggota badan. Kita sholat, ada hati, niat, itu iman. Ada ucapan mulut, itu iman. Ada perbuatan anggota badan, ruku, sujud, itu iman. Itu adalah iman. Iya. Dan keimanan ini bisa bertambah kalau kita taat. Kita melakukan ketaatan, keimanan kita akan naik. Dan bisa berkurang kalau kita maksiat. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka keimanan kita berkurang. Maka yang kata Nabi, la yasrikus sarik wa huwa mu'min hina yasrik. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri saat dia mencuri beriman. Enggak. Kalau dia mencuri, berarti kurang keimanannya. Sama juga, kalau ada orang pezina, dia berzina, tidaklah beriman saat dia berzina. Karena dengan maksiat, keimanan kurang. Keimanan kurang. Inilah yang belum ajarkan kepada kita. Ucapan termasuk bagian dari keimanan. Itu menggambarkan bagaimana keimanan kita di dalam hati. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah tamat, selesai dari kumpulan hadis seputar keimanan 142 hadis. 142 hadis. Malam hari ini kita di pertemuan keberapa hari ini? Pertemuan 43. Alhamdulillah, 142 hadis kita ambil di 43 kali pertemuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil, dan kita tentunya libur lagi dulu taklim karena akan mendekati Ramadan. Nanti saja kita kalau mau lanjut insyaallah di buku baru lagi nanti setelah Ramadan insyaallah, jika kita berumur panjang. Kita cukupkan, mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahan selama ini, selama kita melakukan pengajian di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.